Alhamdulillah, Ustadz Mubarak Mualim telah hadir ke tengah kita. Maka kita akan lanjutkan insyaallah lanjutan kajian bedah buku terjemah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Selanjutnya kita nanti akan diisi dengan tanya jawab setelah kajian. Bagi ikhwan-ikhwan yang ingin bertanya silakan dipersiapkan pertanyaan. Pada Ustaz, tafadhol. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah, marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu bedah buku biografi Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi wa ala jami'i ulama'il muslimin ajma'in. Sekarang sampai pada Al-Albani dan dakwah salafiyah. Al-Albani rahmatullah alaihi adalah seorang da'i, ulama yang mengikuti manhaj salafus saleh di dalam akidah, di dalam manhaj dakwah, di dalam ibadah, dan di dalam memahami atau di dalam akhlak serta dalam memahami agama ini. Beliau pernah ditanya tentang penisbatan kepada dakwah salafiyah. Artinya seorang mengatakan bahwa dia adalah salafi. Boleh apa tidak? Dan apakah salafiyah itu sebuah jamaah atau bukan jamaah? Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah ta'ala dengan jawaban yang sangat memuaskan. Beliau menyebutkan tentang dalil bahwa perkataan salaf itu bukan perkataan yang dibuat. Ya, mengatakan atau kata-kata salaf itu bukan kata-kata yang dibuat-buat. Ya, akan tetapi merupakan ada dasarnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Rasulullah SAW kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan meninggal, itu Fatimah menangis. Dia sedih karena ayahnya akan meninggal radhiyallahu anha. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Fattaqillaha wasbiri wa ni'mas salafu ana laki." Takwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya aku adalah orang yang terbaik yang mendahuluimu. Artinya hadis ini bahwa Fatimah radhiyallahu anha itu wafat atau meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal, itu Fatimah meninggal. Dan Fatimah orang pertama yang meninggal setelah Rasulullah SAW di antara kaum mukminin. Jadi Fatimah adalah orang pertama yang meninggal pada saat itu setelah Rasulullah SAW. 6 bulan kemudian beliau meninggal setelah Nabi SAW. Oleh karena itu beliau bersabda, "Wa ni'mas salafu ana laki." Nikmat salaf, orang yang terbaik yang mendahului kamu adalah aku. Maka Fatimah tersenyum setelah itu. Dia senang dan bergembira karena dia adalah orang pertama yang meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang penisbatan kepada salaf. Penisbatan kepada salaf adalah sesuatu yang dibolehkan. Meskipun seorang yang menisbatkan dirinya kepada salaf,
dia tentunya harus lebih bertanggung jawab dengan penisbatan itu. Fulan as-salafi, Fulan as-salafi, misalnya. Tentunya mendapat tuntutan tertentu. Artinya sikap, akidah, ibadah, akhlak, muamalah harus benar-benar dicontohkan sebagaimana para salafus saleh. Nah, barang siapa yang mampu untuk melaksanakan, untuk menyebutkan diri mereka sebagai salafi, maka dia harus mampu pula untuk melaksanakan dan mencontohkan pri kehidupan mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penisbatan kepada salaf disebutkan oleh Imam Al-Albani merupakan penisbatan kepada sesuatu yang terpelihara. Artinya, kalau saja orang boleh menisbat kepada akidah Asy'ariyah misalnya, atau akidah Maturidiyah, ya, atau yang lainnya. Padahal mereka ini, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu adalah orang-orang yang tidak maksum, yang tidak terpelihara. Kenapa kok boleh kita bernisbat kepada mereka? Fulan Al-Asy'ari, karena akidahnya Asy'ariyah misalnya. Lah kenapa kepada salaf kok tidak boleh? Padahal salaf itu satu kelompok. Dalam artian orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar. Mereka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa dzalikal wa huwal fawzul azim. Jadi penisbatan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, penisbatan kepada golongan yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Penisbatan kepada generasi yang terbaik di muka bumi ini dalam sejarah manusia. Mengapa tidak boleh? Oleh karena itu boleh seorang menisbatkan dirinya kepada generasi salaf untuk membedakan antara dia dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Ya. Baik dalam akidah atau dalam aliran-aliran thariqat dan yang lain sebagainya. Jadi beliau menyebutkan tentang kebolehan menyebutkan atau penisbatan diri kepada salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Di sini ada satu hal yang beliau tekankan, bahwa penisbatan kepada orang-orang salaf ini ada kaitannya dengan nas-nas dari Quran dan hadis Rasul SAW. Ya. Kemudian juga penisbatan kepada salaf itu adalah untuk melepaskan diri dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, baik dalam akidah maupun dalam ibadah ataupun dalam thariqat dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita tidaklah mengapa apabila menisbatkan diri kita kepada Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana mereka itu merupakan orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka disebut sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ya, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifa min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka tampak di atas kebenaran. Mereka tidak terhina karena orang-orang yang menghina mereka sampai pada hari kiamat.
Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang ya kita di zaman ini sungkan, malu menisbatkan diri kita kepada salaf, atau jangankan kepada salaf, muslim. Seorang itu malu mengatakan dia itu muslim. Tapi coba kita lihat orang-orang Nasara yang menggantungkan salib-salib mereka di di leher-leher mereka, di anting-antingnya, cincinnya pakai salib. Padahal mereka di atas kebatilan. Kita kok malu, padahal kita orang-orang yang membawa atau orang-orang yang berada di atas kebenaran dalam artian seorang muslim yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, kadang-kadang pakai peci malu, tidak enak, nanti dibilang fanatik, ya, dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Tunjukkan identitas kita sebagai muslim atau sebagai salafi. Washhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami adalah orang muslim. Maka sangat disayangkan kalau ada orang muslim yang mereka itu malu untuk memperkenalkan identitas mereka sebagai seorang muslim. Ya. Sementara orang-orang kufar, orang-orang Yahud, orang Nasara dengan bangga menamakan diri mereka, menyebutkan mereka dengan seorang Nasrani, Kristiani, ya, Yahudi dan lain sebagainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Anda bisa kaji ya masalah ini dalam kitab tersebut. Jawabannya sangat bagus sekali ketika ditanya tentang kebolehan kita untuk berintisab, menyandarkan diri kepada as-salafus salih ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian ada dalil ya yang memerintahkan kita untuk bernisbah kepada salafus salih, yaitu yang tersirat, ya bukan tersurat tapi tersirat dari surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, niscaya kami akan membiarkannya leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sebab dimasukkannya seorang ke dalam neraka. Yang pertama, musyaqqatur rasul, menentang Rasul. Yang kedua adalah ittiba ghair sabilil mu'minin, mengikuti bukan jalannya orang-orang mukminin. Dua penyebab. Padahal seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu sudah cukup. Dengan menentang Rasul, ancamannya neraka jahanam sudah cukup. Tapi Allah menyebutkan satu hal lagi. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukminin. Ini menunjukkan bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin adalah wajib. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih di dalam Majmu' Fatawa beliau menyebutkan ya tentang masalah ini. Beliau menyebutkan bahwa firman Allah, "Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, setelah jelas baginya petunjuk,
Ini artinya orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang mukminin. Ya, jadi barang siapa yang menentang Rasul, berarti dia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Barang siapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin, berarti dia telah menentang Rasul. Ini keterkaitan antara dua hal ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Ya. Jadi waman yusyakikir Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, ini artinya orang-orang yang tidak mengikuti jalannya orang mukminin. Karena orang mukminin jalan mereka itu tidak menentang Rasul. Dan barang siapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin, berarti dia telah menentang Rasul. Karena Rasul SAW menyuruh untuk mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Dalam sabdanya tentang firqatun najiyah, kelompok yang selamat, kata Rasul SAW, hiya allati ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya. Kemudian dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu tentang fitnah dan ikhtilaf yang terjadi setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, jalan keluar yang diberikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Hendaknya kalian mengikuti jalannya para khulafa'ur rasyidin, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk setelah aku. Di sini kata para ulama, ya, bahwa yang dimaksud dengan atau menunjukkan bahwa jalannya para sahabat adalah termasuk jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelah aku di antara kamu sekalian, dia akan menjumpai perbedaan yang banyak. Kemudian apa jalan keluar yang Rasulullah SAW berikan? Fa'alaikum bisunnati. Ini satu. Alaikum bisunnati. Sunnah Rasul. Yang kedua, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Di sini disebutkan dua hal. Sunnahku, yaitu sunnah Rasul, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Tapi ketika beliau memerintahkan untuk berpegang kepada kedua sunnah ini, kata gantinya hanya satu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid. Waktu bilang 'alaiha jadi satu. Kata gantinya jadi satu. Rasul tidak mengatakan addu 'alaihima. Paham ya? Jadi Rasul SAW tidak mengatakan addu 'alaihima. Peganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Tidak. Dijadikan satu. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu menjadi satu. Ini membuktikan atau dalil bahwa sunnah para khulafa'ur rasyidun atau khulafa'ur rasyidin adalah sama dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa'ur rasyidun adalah satu. Barang siapa mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidun, berarti dia telah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti dia telah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini harus diperhatikan juga. Jadi kata ganti ketika menyebutkan dua sunnah itu menjadi satu. Ini menunjukkan bahwa antara sunnah Rasul dan sunnah para khulafa'ur rasyidun itu tidak ada perbedaannya. Dijadikan satu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyampaikan hal itu untuk orang-orang yang datang sesudahnya. Sesudah mereka. Ya, setelah datangnya fitnah, setelah terjadinya perbedaan-perbedaan antara kaum mukminin, kaum muslimin, maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang 3 landasan utama manhaj salaf. Menurut atau yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih.
Ya. Landasan pertama adalah landasan bagi seluruh kaum muslimin, yaitu Al-Quran. Landasan kedua juga landasan bagi mayoritas kaum muslimin, yaitu sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Adapun landasan yang ketiga, yaitu memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Inilah yang membedakan antara salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Ini yang membedakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inti dari pembicaraan di sini adalah tentang yang ketiga, menjadikan pemahaman salaf sebagai barometer, tolak ukur kebenaran manhaj itu. Sebetulnya banyak hal dan dalil dalam masalah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi 3 landasan manhaj salaf soleh adalah yang pertama, yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, baik yang dahulu maupun yang sekarang, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mana dalil bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus? Dalilnya adalah di antaranya firman Allah surat Al-Ahqaf ayat yang 30. Dalil bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Surat Al-Ahqaf ayat 30. Allah berfirman, menceritakan tentang segolongan jin yang mereka mendengar Al-Quran dan mereka beriman kepada Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perkataan jin yang mendengar Quran kepada kami, ya qaumana inna sami'na kitaban lima baina yadayhi wa tariqim mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan sesudah Musa. Dia membenarkan kitab yang sebelumnya. Ya. Yahdi ilal haq. Kitab itu memberi petunjuk kepada kebenaran. Wa yahdi wa ila tariqi mustaqim, dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dalil dari Quranul Karim bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kemudian yang kedua, dalil dari Quranul Karim bahwa sunnah Rasul alaihissalatu wassalam juga memberi, yaitu firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52. Ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dengan demikian kita bahwa Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ini jelas, tidak ada masalah. Namun mengapa terjadi perselisihan? Mengapa ada kelompok-kelompok yang keluar dari pemahaman atau dari jalan yang benar? Ya. Penyebabnya adalah karena mereka lupa terhadap prinsip yang ketiga, yaitu memahami Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini penyebab penyimpangan yang ada. Baik Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Murji'ah,
Ya, Rafidhah sama Syiah. Ya, cuma Syiah ada dua macam sebetulnya. Yang dimaksud Syiah yang dahulu itu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau Syiah yang sekarang ini yaitu Rafidhah yang menolak Abu Bakar dan Umar dan mencaci maki mereka. Syiah Rafidhah sama dengan Syiah Ithna Asyariyah, 12 imam. Sama dengan Syiah Ja'fariyah dalam mazhab fikih. Mereka ikut Ja'fariyah. Jadi Ithna Asyariyah, Rafidhah dengan Ja'fariyah dengan Imamiyah. Ini nama-nama saja yang berbeda, tapi apa namanya? Hakikatnya satu. Ya. Kemudian kelompok-kelompok yang datang zaman sekarang yang bermunculan, entah Ikhwanul Muslimin, entah Hizbut Tahrir, ya, entah Sururiyah, Qutbiyah, Bannaiyah dan yang lainnya. Itu pun demikian. Karena di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mereka lupa satu hal, yaitu yang merupakan rukun ketiga. Ya, merupakan landasan ketiga, yaitu memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh ridwanullah alaihim ajma'in. Sekarang, apa dalilnya bahwa pemahaman salaf merupakan dasar di dalam memahami Quran dan Sunnah? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, coba Anda memperhatikan pada surat Al-Fatihah ketika menyebutkan 3 golongan. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapakah yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat pada mereka. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Kau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Kata beliau bahwa di dalam ayat ini, ya, ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka. Yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat yaitu hidayah, nikmat ilmu yang bermanfaat dan amalus soleh. Al-ilmu nafi' dan al-amalus soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena mereka tidak mungkin mencapai nikmat itu kepada sirat al-mustaqim, ya, dan nikmat yang orang-orang yang Kau beri nikmat pada mereka, kecuali manakala mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan al-amalus soleh, dan amal yang soleh. Nah, yang mana kedua hal ini, orang yang paling berhak mendapat dua hal ini, al-ilmu nafi' dan amalus soleh, adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, yang sudah jelas dalam kehidupan mereka. Mereka dapat ilmu yang bermanfaat langsung dari Rasul alaihissalam. Ya. Mereka mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Nabi Allah dan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Allah melihat hati-hati seluruh manusia, dan Allah mendapatkan bahwa hati Muhammad adalah hati yang terbaik. Kemudian setelah Allah melihat hati Muhammad, Allah memeriksa lagi hati-hati manusia, dan dia mendapatkan bahwa hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik dari seluruh manusia. Maka Allah memilih mereka sebagai wuzara, pembantu-pembantu nabinya, dan untuk menegakkan agamanya. Maka
di sini jelas bahwa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, ya, golongan orang-orang pertama yang masuk dalam ayat ini adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Adalah para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Yaitu siapa orang yang dimurkai? Yahudi yang punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dan bukan pula orang-orang yang sesat, yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, itu orang-orang Nasrani. Nah, disinilah dalil kata Al-Imam Ibnu Qayyim, rahasia tentang pemahaman salaf, yaitu terambil dari surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, mereka itu adalah termasuk para sahabat. Yang paling aula, yang paling utama untuk mendapatkan nikmat adalah para sahabat. Karena mereka yang langsung menerima Islam dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka yang paling banyak mengetahui tentang kebenaran dan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Bukankah dia orang yang mencari-cari di mana tempat salatnya Rasul? Kemudian beliau salat di situ. Walaupun itu merupakan ijtihadnya dan bukan satu kewajiban. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan kemuliaan mereka yang menunjukkan bahwa mereka berada di atas jalan yang lurus. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan apa yang kita dengar tadi merupakan tansis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, telah menaskan, ya, bahwasanya afdal, yang paling utama di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada hamba-hambanya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dari seluruh nikmat yang Allah berikan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan para sahabat-sahabat Rasul alaihissalam adalah orang-orang yang telah atau yang tercakup dalam golongan orang-orang yang mendapat ilmu dan beramal soleh. Karena mereka hidup di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Ya, mereka melihat langsung bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, ya, dalam memberi petunjuk, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah-sunnahnya, dan mengajarkan kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian, ya, yang mencari orang untuk dijadikan sebagai teladan, yang diambil cara hidupnya, yang diambil sunnah-sunnahnya, maka hendaknya kalian menjadikan orang yang telah mati sebagai teladan. Siapa yang dimaksud orang yang telah mati itu sebagai teladan? Beliau menyebutkan, ya, karena fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Karena orang yang hidup tidak terjamin dia selamat dari fitnah. Oleh karena itu, ini pun perlu saya komentari agar kita tidak menjadikan tokoh-tokoh yang masih hidup itu sebagai orang-orang yang kita betul-betul wala karenanya dan barok karenanya. Sebagaimana yang telah terjadi pada sebagian orang yang pernah atau yang menjadi teman-teman kita dahulu. Karena mereka telah mentokohkan seorang, mereka jadikan sebagai pahlawan. Apa yang dikatakannya dituruti, ya, akhirnya semua itu telah terbongkar. Ya. Oleh karena itu jangan. Karena terfitnah oleh dunia, ingin pujian, ingin tersohor, ingin diangkat oleh orang, terkenal, dan sudah diberikan semuanya. Sudah terkenal, sudah mendapat jabatan tertinggi, ya, dan sudah segala-galanya. Tapi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggalkan oleh murid-muridnya yang paling dekat. Lalu beramai-ramai mentahzir.
untuk tidak mendekati orang ini. Oleh karena itu marilah ikhlas dalam berdakwah. Kita berdakwah, jangan berdakwah pada diri kita, ya, untuk mengikuti hawa nafsu kita. Tidak. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdakwah pada Allah. Qul hadhihi sabili. Kemudian ad'u ila Allah ala basiratin. Kata-kata ad'u ila Allah menunjukkan keikhlasan dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Berdakwalah kamu kepada jalan Tuhanmu. Bukan untuk hawa nafsu. Bukan untuk supaya diangkat, dipuji, ya, ditokohkan, ya, diikuti kalau jalan. Punya ajudan, kiri kanan, muka belakang. Tidak. Ya. Tidak demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah sejarah yang artinya yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Itu adalah ibrah terbaik bagi orang yang mau mengambil pelajaran itu. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Sudah cukup. Jangan kita mentokohkan seorang, kita wala dan barok pada orang itu. Kalau seorang cocok sama dia, menyetujuinya, kita pegang. Berarti ini teman. Kalau tidak setuju, bukan teman. Entah dalam hak ataupun batil. Ya jangan. Makanya al-haq itu adalah diketahui, atau seseorang itu tidak diketahui dengan kebenaran. Tapi orang itu, ya, tapi al-haq itu kita dapat mengetahuinya dengan dalil. Makanya di dalam dakwah salafiyah tidak ada manusia yang maksum illa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang maksum. Adapun yang selainnya bisa saja berbuat salah. Bisa saja terjerumus dalam kekeliruan. Tapi kesalahan itu ada dua macam. Apabila seorang melakukannya, dia melakukan kesalahan karena sengaja, setelah tahu kebenaran tapi tetap membuat kesalahan, nah ini lebih tercela. Lain dengan seorang yang melakukan kesalahan karena ijtihadnya. Ya. Dia telah berupaya untuk mencari kebenaran, tapi tidak jumpainya. Itu lain lagi. Insya Allah dimaafkan. Tapi kalau tahu kebenaran dan menyimpang dari kebenaran, ini yang akan diazab, diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yani orang-orang yang sepatutnya kalian menjadikan contoh teladan adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat-sahabat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Kanu afdala hadhil ummah. Karena mereka adalah orang-orang yang paling afdal di antara umat ini. Wa abarraha quluban. Dan orang-orang paling berbakti hati-hati mereka. Banyak kisah-kisah tentang mereka. Kalau Anda ingin tahu tentang bagaimana para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, ya, itu sangat banyak sebetulnya. Kemudian wa a'maqaha ilman. Ilmu mereka paling mendalam. Karena mereka dapat dari mishkatun nubuwah. Dari sumber aslinya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa aqallaha takallufan. Mereka melaksanakan apa adanya. Apa yang dikatakan oleh Quran, apa yang dikatakan oleh hadis, itu mereka lakukan. Ya. Dan tidak mencari-cari perkataan manusia. Tapi apa yang mereka lihat? Hadis tanpa takalluf, berlebih-lebihan. Ya. Kemudian qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Mereka adalah suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk bersahabat dengan Nabi, untuk bersahabat dengan nabinya, wa iqamati dini, dan untuk menegakkan agama Allah. Fa'rifu lahum fadlahum. Oleh karena itu kenalilah akan keutamaan mereka. Wattabi' atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Wa tamassaku bimastata'tu min akhlaqihim wa dinihim, dan berpeganglah kamu
semampu kamu dalam akhlak dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim atau 'alal hudal mustaqim. Karena mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh-contoh tentang kehidupan sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam banyak sekali. Pernah seorang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam sebagai tamu. Kemudian Rasul alaihi salam tidak mempunyai apa-apa untuk memberi hidangan pada tamu ini. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa di antara kalian yang ingin menjamu tamu Rasulullah? Lalu dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Pulanglah dia ke rumahnya, ditanyakan pada istrinya, apa yang kamu persiapkan? Saya membawa tamu Rasulullah SAW. Apa kata istrinya? Kita tidak mempunyai sesuatu kecuali hanya sepotong roti. Tidak ada apa-apa, kecuali sepotong roti. Kemudian suaminya mengatakan, matikan lampu itu. Kita duduk pada jarak yang jauh. Ya. Berikan roti itu pada tamu. Dan kita seakan-akan ikut makan bersamanya. Yu'thiruna. Apa disebutkan dalam Al-Quran? Ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka mendahulukan. Mereka tidak mengutamakan diri mereka. Padahal mereka butuh. Assalamualaikum. Kemudian kata Nabi alaihissalam, Allah tertawa atau merasa takjub melihat perbuatan kalian berdua. Ada lagi di antara para sahabat bertanya kepada Nabi alaihissalam pada waktu perang Uhud, ya Rasulullah, apabila aku mati, di mana tempatku? Kata Rasulullah SAW, tempatmu di surga. Langsung kurmanya dibuang, kemudian pergi berperang. Ya, mati syahid di tangan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka lagi para sahabat-sahabat Rasul SAW, ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha karena lapar. Kemudian Aisyah memberikan wanita itu dengan membawa 2 orang anaknya. Lalu dikatakan kepada dia minta makan pada Aisyah. Dan Aisyah tidak memiliki sesuatu kecuali hanya 3 buah kurma. Maka diberikan 1 orang 1, anaknya 2, masing-masing 1 dan pada ibunya. Setelah begitu ibunya akan makan kurma itu, lalu anaknya minta kepada ibunya. Maka dibelahlah kurma yang 1 biji itu diberikan kepada anaknya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kepada Rasul alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh wanita itu. Kata Nabi alaihi wasallam, wanita itu di surga karena perbuatannya. Mereka para sahabat yang telah menulis atau catatan sejarah menjadi indah. Makanya kata Nabi alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Anhu. Ketika baru mengumpuli istrinya, belum sempat mandi, junub. Ada panggilan perang. Langsung pergi berperang dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dimandikan oleh para malaikat. Maka disebut Hanzalah ghasilul malaikat. Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an, tatkala meninggal, Rasulullah SAW datang menjenguknya. Kemudian beliau melihat sesak. Ya, Rasulullah jalan dengan seakan-akan tersesat. Jalannya itu sempit. Maka para sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, mengapa engkau jalan seakan-akan sempit tempat ini? Padahal tempatnya luas, bisa jalan dengan enak masuk ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Apa kata Nabi alaihissalam? Karena rumah ini penuh dengan para malaikat yang datang dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Dan arsy Allah goncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Itu para sahabat-sahabat Rasul alaihissalam, yang menjadi panutan dan contoh bagi kita. Banyak kisah-kisah itu, sangat banyak sekali tentang bagaimana para salaf. Oleh karena itu, hendaknya ikhwani fillah rahimakumullah, kita membaca agar kita mengetahui, ya, sehingga semakin mantap. Jangan kita disibukkan oleh hal-hal qil wa qal. Qala fulan begini, qala fulan begitu. Ya.
yang akan menghabiskan waktu, menghabiskan umur kita. Ya. Makanya baca. Agar kita mengetahui tentang para sahabat-sahabat Rasul SAW. Ummu Sulaim, siapa tidak kenal Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an. Tatkala dipinang oleh Abu Talha. Waktu itu Abu Talha seorang musyrik. Apa kata Ummu Sulaim? Aku tidak akan kawin dengan seorang musyrik. Kalau kamu mau, kamu tidak usah memberi mas kawin, cukup dan kamu masuk Islam, saya akan nikah dengan kamu. Maka Abu Talha masuk Islam sebagai mas kawinnya atas Ummu Sulaim. Ya. Demikian. Itu kualitas mereka. Para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sudah merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala kita mengenal manhaj salaf di dalam berakidah, di dalam beramal, beribadah dan akhlak atau muamalah. Oleh karena itu seorang mukmin atau seorang muslim tidak boleh dia itu merasa puas dengan apa yang ada. Ya, karena hati-hati kita mudah untuk mendapat gangguan atau godaan. Oleh karena itu kita harus tetap istiqomah dalam arti selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menetapkan hati kita pada kebenaran ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah kami diberi petunjuk. Selalu berdoa pada Allah. Minta. Rasulullah SAW minta dalam sujudnya sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di antara doa-doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati. Ya. Tetapkanlah aku pada agamamu. Maka, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, intinya bahwa marilah kita senantiasa mengikuti manhaj salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini satu nikmat yang amat besar. Tiada nikmat yang lebih besar daripada mengenal manhaj salaf setelah kita menjadi orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah berupa harta benda, kedudukan, jabatan, wanita dan lain sebagainya, itu adalah kecil. Nikmat yang paling besar kita dikenalkan kepada manhaj salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Maka harus dijaga nikmat ini dengan mensyukuri nikmat Allah dan mengikuti kajian-kajian. Ya. Berteman dengan orang yang baik. Karena hati manusia ini dhaif. Ya. Al-qulub dhaifah wa syubha khattafah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Hati manusia itu lemah dan syubhat itu bisa menyambar dengan cepat akan hati seseorang. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Kadang-kadang kita coba saya mau ikut pengajian itu. Coba saya mau mendengar apa sih kesalahannya. Tahu-tahunya tidak dapat salahnya, malah dibenarkan. Ya, akhirnya mendukung, malah menentang dakwah salafiyah. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah taala, ya, pernah suatu ketika ada seorang datang kepada beliau. Mereka ini ahlul bidah. Datang kepada Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah taala. Katanya, Abu Bakrin, tolong ajarkan kepada kami ingin membaca satu ayat Al-Quran. Dan tolong kamu dengar tafsirnya. Apa benar atau salah? Kata Imam Ibn Sirin, tidak. Jangan kalian baca. Kemudian, ya Abu Bakrin, kami akan membacakan padamu satu hadis. Tolong dengarkan dan tolong didengar. Kata Imam Ibn Sirin, tidak. Jangan, saya tidak mau mendengar. Kamu keluar dari tempat ini atau saya yang keluar? Pilih antara dua. Kamu yang keluar atau saya yang keluar dari tempat ini? Maka dua orang itu keluar dari tempat tersebut. Lalu ditanya oleh murid-muridnya. Murid Ibnu Sirin rahimahullah taala. Ibnu Sirin salah seorang tabi'in. Dia di antara muridnya Abu Hurairah. Ya, jadi salah seorang di antara yang menerima hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata murid-muridnya, "Ya Abu Bakrin, apa
yang menyebabkan engkau tidak mau mendengar mereka membaca. Padahal yang ingin dibacakan ayat Quran, yang ingin dibacakan hadis Rasulullah SAW. Apa jawaban Ibnu Sirin? Kata beliau, saya khawatir seandainya apa yang mereka ucapkan itu tertancap dalam hatiku. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh Al-Imam Ibnu Sirin. Orang-orang yang syubhatnya banyak. Karena hati dhaif manusia itu. Maka kalau seorang, ya apalagi yang baru ngaji, terus ingin ikut pengajian sana, pengajian sini, ya subhat sana, subhat sini, hati-hati. Ya, hati-hati kalian. Meskipun omongan saya atau ucapan saya ini tidak berarti Anda kemudian menyendiri di rumah, tidak bergaul dengan masyarakat, tidak. Tidak demikian. Bergaullah dengan masyarakat, dakwah mereka dengan cara yang baik. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa di dalam masalah 3 prinsip tadi, Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh, ini adalah sebagai pijakan di dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian belum kan? Berapa? Ini kajian dikejar-kejar ya gini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ya disebutkan oleh Al-Albani rahmatullah alaih dalam masalah 3 landasan manhaj salaf, 3 landasan utama tentang bagaimana mereka menakwilkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pendapat mereka. Yakni ahlul dhalal. Di antaranya Ahmadiyah, ya di sini atau Asy'ariyah, mereka menyebutkan dengan penakwilan mereka sendiri. Akhirnya mereka meleset dari jalan yang benar. Itu di antara sebabnya. Nah, itu di antara sebabnya. Oleh karena itu, apabila kita mendapati sesuatu ketika membaca atau ketika mendengar ya ceramah, jika ada hal-hal yang kurang jelas, ya bagi Anda atau bagi kita, hendaknya kita bertanya kepada orang yang mengerti. Atau kita mengatakan apakah pemahaman kita ini benar apa tidak. Kita tunjukkan apa yang kita pahami dari ucapan itu. Apakah pemahaman saya ini benar apa salah? Ya, ini termasuk di antara hal-hal yang dapat mencegah kita dari terjerumus dalam kesalahan atau syubhat. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih juga orang yang telah menghidupkan beberapa sunnah-sunnah ya, yang telah mati. Di antaranya disebutkan di sini tentang khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah itu hampir sudah jarang orang mengucapkannya, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian macam-macam cara dalam sholat lail, qiyamul lail. Itu dalam bukunya qiyamul lail itu ada 6 macam cara. Ya, 6 cara sholat malam yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kita hendaknya ketika melakukan sunnah-sunnah Rasul, kita ikuti dengan bergantian. Misalnya ya, malam ini saya memakai cara ini. Malam besok saya memakai cara yang kedua. Malam berikutnya memakai cara yang ketiga. Ini yang namanya ittiba'us sunnah secara kamil, secara sempurna. Ya. Jadi jangan hanya satu saja. Seperti dalam doa-doa iftitah. Jangan hanya Allah ba'id baini wa baina khotoyaya, tidak pernah berubah pada yang lainnya. Atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Tapi hendaknya sekali baca ini, sekali baca yang itu. Ini namanya ittiba secara sempurna. Ya. Kemudian juga dalam masalah yang dihidupkan oleh Imam Al-Albani di antara sunnahnya, disebutkan dalam kitab ya selain yang ada di sini tentang takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram, takbir sholat jenazah sampai 9 kali. Itu pun riwayat yang kembali dihidupkan atau sunnah yang dihidupkan oleh Imam Al-Albani, memang tidak saya catat di sini. Ya. Kemudian yang lain juga adalah diantaranya bagi orang yang
berkumpul dengan istrinya pada malam hari, itu tidak dianjurkan untuk turun ke kubur apabila ada yang meninggal. Itulah sunnah yang dihidupkan oleh beliau. Jadi misalnya ada orang meninggal, ya, pada malamnya seorang dia kumpul sama istrinya. Terus di pagi hari dia jangan masuk ke kubur untuk membawa jenazah itu. Hendaknya orang lain yang tidak berkumpul dengan istrinya di malam hari. Itu silakan antum rujuk ke kitab Ahkamul Janaiz, disebutkan situ. Ya, itu di antara sunnah-sunnah yang dihidupkan setelah sekian lama mati dan hanya berada dalam kitab-kitab dulu. Nah, ini banyak sunnah-sunnah beliau yang sunnah-sunnah Rasul yang dihidupkan sebagaimana yang sudah kami catat atau kami nukil dalam kitab ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada suatu hal juga yang dihidupkan atau yang menjadi program utama Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Di antaranya adalah tentang at-tasfiyah wa tarbiyah. Jadi agar umat ini kembali kepada kejayaannya harus melalui dua hal ini. Tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah yaitu memurnikan Islam dari hal-hal yang tidak Islami. Ya. Maka beliau telah melakukan, di antaranya adalah memisahkan antara hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis yang sahih. Ini dalam upaya demikian, agar betul-betul Islam ini dimurnikan dari hal-hal yang tidak Islami. Karena banyak hadis-hadis dhaif yang ditulis oleh orang-orang dan musuh-musuh Islam mungkin serta yang lainnya. Ya, itu dalam upaya ya ada niatnya macam-macam dalam meletakkan hadis. Ya, ada yang ingin menarik orang manusia untuk taat pada Allah, ada yang untuk mendekatkan diri mereka pada para penguasa, ya, dan lain sebagainya. Maka beliau telah memisahkan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis yang sahih, dan itu diakui oleh kawan dan lawan beliau. Jadi lawannya pun mengakui tentang keilmuan beliau dalam masalah hadis. Ya, dalam masalah hadis. Kemudian yang dimaksud dengan tarbiyah yaitu setelah Islam ini dibersihkan, kita mendidik umat di atas Islam yang murni. Ya, di atas Islam yang murni. Oleh sebab itu, ikhwani fillah rahimakumullah, apa yang saya katakan tadi, pentingnya pendidikan. Pentingnya para ummahat, ibu-ibu untuk mengerti tentang sunnah itu sangat penting sekali. Karena mereka akan mendidik generasi kita. Jadi mereka yang tahu bahwa ini sunnah, ini bid'ah, ini jangan dilakukan, ini dilakukan. Itu harus dididik sejak kecil. Jangan tunggu sudah besar baru diajarkan. Tidak, dari kecil harus diajarkan. Maka memang langkahnya masih jauh di dalam berdakwah. Untuk capai tujuan itu masih memerlukan waktu yang sangat panjang. Sebagaimana yang saya katakan tadi, masalah Nabi Nuh. Bagaimana dakwahnya selama sekian tahun, ya, problemanya hanya sedikit dan umatnya pun sedikit. Yaitu membutuhkan waktu minimal 910 tahun. Ya, kalau beliau diangkat pada usia 40 tahun. Ya, apalagi kita yang hidup di zaman ini. Maka kita sekarang menanam untuk orang-orang yang datang kemudian. Mereka akan memetik. Kita mendidik generasi untuk yang akan datang. Ya, sebagai amal jariah bagi kita. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, di antara kajian atau pembahasan yang juga sangat menarik dalam biografi Imam Al-Albani adalah bagaimana beliau memandang tentang masalah bid'ah. Terus terang saya di antara makalah-makalah beliau yang paling indah dalam kitab ini yaitu tentang bid'ah menurut pandangan Imam Al-Albani. Bahwa semua bid'ah itu kesesatan. Bagaimana beliau memahami tentang makna la ilaha illallah dan makna Muhammadur Rasulullah. Ya, ini sangat bagus sekali. Ya, bahwa semua bid'ah itu adalah kesesatan. Dan beliau menutup pintu-pintu yang membolehkan orang melakukan satu bid'ah. Dan jawaban-jawaban yang memuaskan. Ya, ini nanti silahkan Anda baca sendiri. Ya, bagaimana pemahaman salaf,
terhadap bid'ah itu sendiri. Ya, ini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala dalam makalah yang sangat indah. Kemudian masalah fiqhul waqi'. Ya. Bagaimana memahami realita umat yang didengungkan oleh mereka. Ya, orang-orang partai mendengungkan tentang realita umat. Mereka gusar melihat orang-orang Yahud, Nasara, komunis dan lain sebagainya dan kegiatan-kegiatan yang dahsyat. Lalu kita kok begini berpangku tangan, kata mereka. Ya. Maka mereka pun membuat kegiatan-kegiatan tandingan. Orang Nasara membuat camping, kita pun camping sama-sama, harus. Ya. Nasara membuat partai, kita pun berbuat partai. Nasara punya 50 partai, Muslim pun harus 50 partai. Nah, inilah salahnya di situ. Ya. Jadi, melihat aktivitas lawan, mereka mengira bahwa untuk menandingi lawan itu harus membuat aktivitas yang sama. Padahal tidak demikian. Ya. Kemudian, setelah itu menyuruh setiap orang Muslim harus mengikuti berita-berita. Radio kalau perlu digantung di telinganya. Kemanapun berita, habis London, apalagi Amerika, Australia, macam-macam lah. Ya, harus ikuti semua. Supaya memahami realita umat. Kemudian apa jalan keluarnya? Mereka membuat jalan keluar tersendiri. Lalu menuduh orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan umat sebagai orang-orang yang tidak memperhatikan permasalahan kaum muslimin. Ya. Sebagai orang yang tidak memperhatikan permasalahan kaum muslimin. Padahal sudah jelas tentang penyebab mengapa umat ini terbelakang. Mengapa umat ini seperti ini realitanya. Yaitu tidak lain karena mereka meninggalkan agama mereka. Meninggalkan tuntunan Rasul SAW. Makanya dibawakan sebuah hadis. Dan ini menjadi realita di zaman ini. Kata Nabi SAW, Yushiku al-umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan sudah dekatnya suatu zaman di mana umat-umat itu akan memanggil atau akan saling menyeru untuk menyerang kalian. Sebagaimana orang-orang yang akan makan, mereka saling menyeru untuk memakan makanan itu. Ya. Demikian pula, suatu saat akan datang zaman itu. Di mana setiap umat, satu sama lain, umat-umat kufar, mereka saling memanggil untuk menyerang atau untuk membinasakan kaum muslimin. Faqala qailun. Lalu ada seorang di antara sahabat yang mengatakan, Amin qillati nahnu ya Rasulullah yauma idzin. Apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Qal bal antum yauma idzin katsir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan kamu pada saat itu dalam jumlah yang banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Akan tetapi kamu itu ibarat buih yang dibawa oleh banjir. Jadi sampah-sampah, ini umat ini digambarkan sebagai sampah yang dibawa oleh banjir. Kemana arus itu jalan, maka umat ini ikut. Gutha, itu cirinya gutha. Demikian pula umat Islam zaman ini. Jadi melihat arus sekarang, arus yang begitu keras, arus dari Amerika dan Eropa Barat. Umat ini terbawa, mau atau tidak terbawa, ya. Rela apa tidak rela? Salah satu bukti adalah dengan adanya apa? Itu televisi. Orang Muslim yang tidak punya televisi, kolil, ya, bisa dihitung jari. Prioritas semua tersaing oleh arus. Makanya betul-betul mereka sail oleh arus itu. Arus ini menuju kesyirikan, mereka ikut kepada kesyirikan. Arus ini menuju kepada maksiat, mereka ikut kepada kemaksiatan. Ya,
Ini yang dimaksud oleh Nabi alaihissalam bahwa antum yauma idzin katsir walakinnakum gutsa'un ka gutsa'is sail. Kamu dibawa oleh banjir itu. Oleh as-sail. Kemudian wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata. Bukan al-mihaba, al-mahabata. Dan Allah akan mencabut dari hati-hati orang musuh-musuh kalian akan kewibawaan kalian. Artinya kalian tidak punya harga. Ya, dan itu betul realita zaman ini. Kalau ada orang muslim yang mati, walaupun jumlahnya banyak, itu tidak akan ada koror. Tapi kalau ada satu orang Nasoro yang mati atau Yahudi di sebuah negeri muslim, koror keluar. Ya, koror, tahu koror, resolusi keluar. Ini menunjukkan bahwa sudah tidak punya harga di hadapan umat-umat yang lain. Dan ini realitanya. Antum mau mendengar ini, silahkan Anda baca kitab Mengapa Memilih Manhaj Salaf. Sudah diterjemahkan. Di situ disebutkan tentang realita umat ini dan hadis ini. Membaca dan melihat kenyataan yang ditulis oleh Syekh Id Al-Hiladahullah Ta'ala. Kemudian, kata Nabi SAW, وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنَ. Dan Allah akan melemparkan pada dalam hati-hati kalian, yaitu satu penyakit yang namanya al-wahan. Faqal, na'am. Faqala qailun ya Rasulullah, wa ma al-wahnu? Ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan wahan? Apa yang dimaksud dengan wahan? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia dan benci atau takut akan kematian. Itulah illa man rahimallah, takut kepada kematian. Mengapa demikian? Karena mereka sedang memakmurkan dunia mereka. Maka kalau ditinggalkan berat. Sementara kuburan mereka, rumah masa depan mereka yang hakiki dibiarkan. Ya. Ya, yang benar kenapa? Rumah masa depan yang benar. Ya kubur itu rumah masa depan yang benar. Rumah masa depan yang sekarang ini ya tidak bakal ditinggal selamanya. Ya. Akan mati meninggalkan rumah ini. Jadi itu semu saja. Itu rumah hari tua lah. Sudah tua istirahat di situ. Tapi rumah masa depan, yaitu kuburan itu. Mengapa kita takut mati? Karena belum punya rumah masa depan. Ya. Kita sedang memakmurkan dunia kita. Tapi coba lihat mereka dulu, para sahabat, para salaf. Mengapa ingin mati? Karena mereka tahu apa yang ada di depannya. Dan mereka sudah memakmurkan kehidupan, memakmurkan akhirat mereka. Makanya mereka ingin cepat ke sana. Itu permasalahannya. Kita kan mikir gimana anak saya, gimana rumah ini belum selesai, ya, gimana tukang ini sakratul maut, mikir tukang, bayangkan, mikir keramik, naudzubillah min dzalik. Nah, gimana keramiknya sudah dibawa belum? Ini dalam keadaan infus. Ini realita. Wallahu taala a'lam. Ya, saya kira mungkin cukup ya. Sudah. Nah. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, kita disebutkan di sini oleh Al-Albani rahmatullah alaih. Masalah fiqhul waqi ini adalah masalah yang fardu kifayah. Memang kita tidak bisa juga menutup mata dari keadaan dan realita umat ini. Tidak bisa menutup mata. Tapi hendaknya masing-masing itu dengan bidangnya. Ya. Kalau semua harus memperhatikan hal ini. Nah, bagaimana orang masalah-masalah yang lainnya? Masalah pendidikan kaum muslimin, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masalah fiqhul waqi ini adalah yang fardu kifayah, dan orang-orang yang mendakwahkan tentang fiqhul waqi pun harus memahami tentang waqi'ul ummah. Harus memahami realita umat ini. Ya. Berapa di antara umat ini dari 1 miliar yang akidahnya benar, yang bisa baca Quran, ya, yang sholatnya benar, yang manhajnya benar, itu bisa dihitung. Padahal ini sebagai penyebab. Oleh karena itu pada akhir dari pembahasan tentang realita umat, Al-Albani membawakan satu judul, satu sub tentang pertolongan.
yakni bagaimana datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan satu hadis. Ya, hadis ini menerangkan tentang penyakit umat sekaligus pengobatannya. Yaitu hadis tentang idza tabayatum bil inah. Ya. Ini penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, penyakit umat ini. Yaitu idza tabayatum bil inah, apabila kalian telah berjual beli dengan jual beli yang namanya bai'ul inah. Salah satu jenis jual beli yang mengandung makna riba. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar. Kemudian kalian sudah memegang ekornya sapi. Jadi mengurusi pertanian. Ya, wa raditum bizara'. Ridho dan pertanian. Artinya keduniaan. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Maka sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menguasakan kalian kehinaan. Jadi kehinaan akan menguasai kalian. La yanza'uhu ankum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian hatta tarji'u ila dinikum. Hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini pengobatannya. Jadi ada wa dawa. Penyakit dan pengobatannya. Nah, umat ini sekarang dalam memahami realita umat, mereka tidak memahami tentang penyakitnya. Maka cara penyembuhannya pun mereka tidak paham. Karena tidak tahu apa penyakitnya. Penyakit umat ini banyak. Ya, bid'ah. Dan faktor utama dari kelemahan, kekalahan umat ini karena disebutkan bahwa faktor ada dua macam. Faktor luar. Yang paling besar faktornya adalah dari dalam. Ini yang membuat umat itu kalah. Maling tidak akan masuk ke dalam rumah Anda kalau rumah kita itu kuat. Kokoh. Ya. Pintunya, kuncinya, jendelanya betul-betul kuat, itu tidak akan kemasukan maling. Mengapa kita kemasukan maling? Karena memang pintu jendelanya tidak kuat. Ada lubang-lubangnya. Dan di antara lubang-lubangnya adalah dari dalam, yaitu al-firaq al-munharifah. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka sebagai musuh dalam selimut. Ya, yang menyebabkan kehinaan bagi umat ini. Siapa tidak kenal Ibnu Alqamah yang bekerja sama dengan pemimpin Tartar untuk menjatuhkan Baghdad? Itu dari Rafidhah alaihi la'natullah. Ya. Dia penyebabnya. Banyak thariqah-thariqah sufi. Makanya tidak ada jihad dalam sufi. Ya. Tidak ada jihad dalam sufi. Jihadnya adalah jihadun nafs. Sudah. Jihadun nafs. Tidak ada jihad perang, itu tidak ada. Tidak ada cerita berperang jihad di jalan Allah menurut mereka. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka faktor-faktor intern yang membuat Islam itu runtuh atau umat Islam terhina itu lebih besar daripada faktor luar. Ya. Karena faktor luar itu jelas, mereka orang kufar. Tapi dari dalam tidak jelas. Munafik, zindiq yang berpakaian Islam banyak. Kita tidak tahu mereka itu. Makanya faktor itu lebih banyak. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan rasanya memang inti-inti yang hal-hal yang merupakan pokok pembicaraan sudah cukup sudah tersampaikan semuanya. Cuma ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada Anda dalam tentang keluarga, ya. Keluarga Al-Albani di sini disebutkan di antara putra-putrinya halaman 205. Ya. Ada seorang anak beliau yang termasuk alim, namanya Ummu Abdillah. Ini termasuk orang yang mengikuti ayahnya, wanita, anaknya Syekh Al-Albani. Nah, di sini siapa Ummu Abdillah itu? Kami tanya kemarin kepada Syekh masyhur. Siapa yang namanya Ummu Abdillah yang mempunyai, dia menulis muqaddimah dalam buku Silsilah Dhaifah, ada salah satu jilid, ditulis muqaddimah oleh beliau. Mewakili ayahnya setelah ayah meninggal. Jadi beliau yang menulis muqaddimahnya, itu Ummu Abdillah. Beliau itu adalah Unaisah, dari istri yang kedua. Itu yang alim, alimah. Ya, itu Unaisah.
Ini bukan yang lainnya, tapi yang Unaisa itu. Jadi boleh dikatakan tidak ada dari putranya, kecuali satu orang wanita, yaitu Unaisa itu yang namanya Ummu Abdillah. Dia yang banyak menekuni atau mengikuti jejak orang tuanya. Ya mudah-mudahan Allah ini memberikan taufik padanya, hidayah dan ilmu untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Akhirnya aku qouli hadza, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan antum tanyakan. Yang dapat saya jawab, saya akan menjawabnya. Yang tidak, ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada makalah yang membantah tentang tuduhan kepada Albani bahwa dia seorang murjiah. Itu dibantah dalam makalah ini. Dan tulisan ini bahwa beliau bukan seorang murjiah, beliau seorang salafi yang telah hidup menghabiskan umurnya dalam membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan beliau orang yang jauh dari dari pemahaman irja. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan.